Yo Mas Bro, welcome back to Bojani Mom. Hari ini saya mau ngasih informasi buat kalian tentang penyakit-penyakit yang sering muncul di motor Ninja RR. Jadi buat kalian yang masih baru pakai Ninja RR ataupun baru nyari-nyari, biar kalian nggak kaget tahu, oh Ninja RR itu penyakitnya yang biasa terjadi itu ini, dan ini, supaya kalian nggak bingung, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan follow di sini ya, @bojanimom, diramaikan di situ. Pokoknya ramaikan lah, di follow, oke? Seperti apa bahasanya, langsung saja kita bahas satu per satu. Oke, jadi penyakit Ninja RR yang pertama adalah dia susah menyala. Baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, tetap susah menyala dalam kondisi apapun. Walaupun sudah dicok, digenjot berkali-kali, diengkol berkali-kali, dia tetap susah nyala. Normalnya Ninja RR ini susah nyala paling pas di pagi hari, paling pas kondisi mesin masih dingin itu susah nyala. Tapi itu pun kalau sudah dicok, sudah diengkol 1-2 kali, dia sudah nyala kembali. Tapi kalau dalam kondisi apapun susah nyala, nah itu baru ada masalah pada Ninja RR ini, gitu bro. Kemungkinan yang pertama adalah pilot jetnya minta ganti, minta upgrade. Pilot jet bawaan Ninja RR ini adalah 22,5. Biasanya pengguna Ninja RR yang susah nyala motornya itu di upgrade ke ukuran 25. Seperti Ninja RR saya ini juga saya upgrade ke 25, pakai punyanya Yamaha Scorpio, terus mereknya Extreme, kalian bisa cari. Itu saya ganti, itu dulunya juga susah nyala, tapi setelah saya ganti itu dia sudah gampang banget nyalanya. Paling pas pagi hari dicok, masih butuh dicok sih pagi hari, tapi cuma sekali 2 kali engkol dia udah nyala kembali. Tapi dulu tuh susah banget. Setelah saya upgrade ke pilot jet 25, dia sudah gampang menyala. Itu adalah analisa yang pertama. Kalau kalian sudah ganti pilot jet tapi masih susah nyala, kemungkinan yang kedua adalah karburatornya banjir. Saya tak dudoi. Karburator Ninja RR ini dia pakai Mikuni di sini ya karburatornya. Kemungkinan yang kedua adalah karburatornya banjir, bro. Banjir apa bang? Ya banjir bensin. Masa banjir lumpur lapindo? Jadi banjir bensin. Jadi asupan bensin ke karbu itu dia terlalu ngocros. Jadi di dalamnya itu bensinnya terlalu banyak gitu loh. Itu kemungkinan pertama. Di area dalam karbu itu ada seal yang sudah getas atau sudah, ya intinya bocor lah. Jadi asupan bensin itu terlalu banyak ke dalam sehingga membuat motor ini susah nyala. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin ada settingan pelampung yang kurang pas atau gimana. Yang pasti kalau ada kebocoran atau kebanjiran seperti itu, kalian bawa ke bengkel terus dianalisa kira-kira apa yang membuat karburatornya bocor, banjir. Karena kalau udah banjir ya seperti itu, susah banget nyalanya, gitu bro. Terus penyakit yang kedua adalah asap knalpot Ninja RR ini keluarnya banyak banget, tidak wajar, dan juga dia menimbulkan bau-bau yang agak sangit-sangit gitu loh. Wajarnya kan Ninja RR paling mengeluarkan asap pas di pagi hari, pas mesin masih dingin, atau ketika dia sudah lama nggak digunakan terus kita nyalakan, nah itu asapnya banyak, tapi lama-lama kan hilang. Nah ini kok nggak hilang-hilang, asapnya tebel terus ada bau-bau sangit. Lah itu kemungkinan pertama adalah di bagian seal kruk asnya. Seal kruk as itu ada di sini ya. Jadi ini kan blok mesin ya, di dalamnya ada oli transmisi atau oli mesin. Nah di situ ada kruk as, dan di sini ada seal yang membatasi antara oli mesin dan juga bagian ruang pembakaran. Kalau sealnya itu getas atau bocor, maka oli di sini, oli mesin ini akan masuk ngerembes ke area ruang bakar melalui seal kruk as yang bocor itu, sehingga oli mesin ini akan ikut terbakar. Makanya knalpotmu itu mobilnya keterlaluan dan ada bau-bau sangit, yaitu dari oli mesin ini yang ngerembes ke area ruang bakar. Terus solusinya gimana buang? Solusinya kalian ganti seal kruk asnya itu. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan settingan oli samping kalian terlalu boros. Settingan oli samping itu ada di sini. Kalian bisa buka ya. Karena saya nggak bawa bank jadi nggak bisa buka. Di sini buka, settingannya ada di sini. Pastikan settingannya itu tidak terlalu boros. Yang standar aja lah. Kalau mesin RR masih standar itu settingannya nggak usah diborosin, nggak usah dingiritin, standar aja. Karena kalau dia terlalu boros, nanti di bagian ruang bakar juga akan meninggalkan kerak yang lebih banyak. Untuk busi juga nggak bagus, businya cepat hitam dan juga cepat mati, gitu bro. Dan juga bisa menyebabkan asap dari knalpot itu juga lebih banyak. Jadi settingannya pastikan standar aja, nggak usah diborosin, gitu bro. Mantap. Terus penyakit yang ketiga yang sering terjadi adalah oli mesinnya berwarna putih susu. Saya tak kandani. Oli mesin itu ada di sini ya. Nah, ini oli mesin. Kalian bisa cek gimana kondisi oli mesinnya dari kaca ini. Kalau ini bening berarti oli mesinnya masih bagus, ya kan.
Tapi kalau udah butek atau buket, kemungkinan dia sudah waktunya ganti. Tapi kalau ini putih banget seperti susu ya, putih kayak putih susu gitu loh, nah itu baru ada masalah pada dalamnya sini. Biasanya itu adalah kemungkinan yang pertama adalah seal water pumpnya bocor. Jadi air radiator itu nyampur ke oli di sini, jadi olinya berubah warna menjadi putih. Terus solusinya gimana bang? Ya dibongkar, olinya dikuras, dibersihkan ya kan. Terus seal water pump itu diganti, ya udah diisi oli lagi seperti itu udah beres. Kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau ada kemungkinan lain ya harus dicek lagi gitu loh. Jadi pastikan di sini tuh kalian cek terus ya. Kalau punya saya ini dia agak keruh karena memang olinya sudah waktunya ganti. Nanti akan saya ganti. Kalau oli mesin di motor 2 tak itu nomor 2 ya, yang paling penting itu oli samping, karena oli mesin di sini cuma melumasi di bagian transmisi saja. Kalau 4 tak kan di area ruang bakar juga, tapi kalau di motor 2 tak itu cuma melumasi di bagian transmisi saja. Yang paling penting banget itu oli samping itu harus bagus, harus tidak boleh telat dan lain sebagainya. Tapi oli mesin ini juga penting, cuma prioritas kedua gitu loh. Dipastikan kalian cek ini terus. Kalau udah putih susu itu segera dibongkar, dibersihkan, dikuras. Seal water pumpnya kalau memang dia yang rusak segera diganti dan diisi oli lagi. Begitu bro. Terus penyakit yang ketiga di Ninja RR ini adalah di bagian super caps. Super caps itu di mana bang? Super caps itu di sini bro. Nih super caps. Super caps kalian bisa buka ya. Wah ini panas. Saya nggak berani buka karena area sini panas, tadi habis saya pakai ya. Super caps ini dia akan membuka itu di RPM 7000, dia harus mulai membuka. Kalau kalian geber di RPM 7000 kok dia nggak buka-buka, berarti dia ada masalah. Kemungkinannya ya macet atau kotor. Jadi saran saya kalau kalian punya Ninja RR ini, kalian pastikan open caps terus. Jadi ketika pakai itu ya sesekali open caps gitu, jangan cuma nyantai aja, nanti super capsnya bisa macet ataupun bisa kotor juga. Jadi pastikan kalau servis kalian minta dibersihkan di area super capsnya itu supaya nggak macet, karena kalau udah macet itu Ninja RR ini nggak ada tenaganya, karena super caps itu berfungsi untuk memberikan tenaga tambahan di RPM atas ya, minimal 7000 dia sudah buka. Itu rasanya sensasinya luar biasa. Tapi kalau macet ya menjadi ngempos motor ini nggak punya tenaga gitu bro. Terus penyakit yang selanjutnya dari Ninja RR ini adalah di bagian packing knalpot. Packing knalpot itu di sini tak dudoi. Packing knalpot itu di sini nggak kelihatan ya, pokoknya itu ada dua baut terus ada packing. Nah di sini biasanya itu packingnya bocor, jadi oli itu keluar dari sini muncrat. Itu terjadi pada motor saya sendiri beberapa hari kemarin, itu tak pakai kok olinya muncrat keluar. Ada yang masuk ke knalpot ini, terus di bagian sini itu kemebul bro, kemebul kayak kebakar itu loh. Saya juga kaget kenapa ini kok kayak kebakar kayak kobong loh. Ternyata saya cek itu packingnya di sini dia bautnya kendor. Untungnya cuma bautnya, jadi ada 2 baut di situ. Pokoknya sih gue nyangkrong kayak kenapa gitu loh. Di situ bautnya kendor, terus tak kencengin udah sembuh kembali. Tapi kalau udah dikencengin kok nggak sembuh, masih ada muncrat, kemungkinan itu packingnya minta ganti. Packing itu yang bulat-bulat di situ untuk nyambung knalpot itu dia minta diganti. Tapi kalau udah diganti kok tetap muncrat, tetap nggak presisi, berarti knalpotnya kalian masangnya kurang presisi. Biasanya ini terjadi ketika kalian ganti dengan knalpot racing yang abal-abal. Knalpot racing abal-abal itu kalau dipasang itu biasanya nggak presisi, sehingga di bagian packing itu keluar olinya. Ngono lho bro. Pastikan kalau beli knalpot racing itu yang bagus, yang kualitas bagus, supaya ketika dipasang itu benar-benar PNP dan tidak terjadi kebocoran di packingnya itu. Ngono bro. Terus penyakit selanjutnya dari Ninja RR ini adalah di bagian radiator. Dia cepat panas. Ketika dipakai nyantai kok indikator suhunya, ini indikator suhu ya, dipakai nyantai kok naiknya setengah, bahkan lebih dari setengah. Nah itu nggak wajar. Kalian harus cek di bagian air radiator di sini ya. Tuh kalian bisa buka, dicek apakah airnya dia berkurang atau keruh, minta ganti, ataupun ada gumpalan. Kalian harus cek sesegera mungkin, karena kalau dia nggak bekerja sebagaimana mestinya, nanti mesin bisa overheat gitu loh bro. Jadi dicek, ketika sudah minta ganti ya diganti, ketika ada gumpalan ya memang harus diservis. Servisnya itu kurang lebih 100 ribuan. Ninja RR saya ini dulu juga seperti itu. Ketika saya pakai nyantai itu naiknya udah setengah, tapi setelah saya servis dia sudah kembali normal. Kalau kasusnya di motor saya ini dulu ada gumpalan, jadi memang harus diservis, dibersihkan gitu loh bro. Jadi pastikan kalian pakai coolant atau cairan pendingin yang kualitasnya bagus, jangan pakai yang abal-abal, supaya
ya bisa mendinginkan dengan maksimal. Ataupun kalau kalian punya budget bisa mengganti radiatornya dengan radiator aftermarket. Ngono bro. Oke, ini dia sekilas motor saya Ninja RR Trenteng. Depan pakai bannya Pirelli Diabloso Corsa 2, belakang pakai R93 gambot ya belakang ya, karena tak upgrade lagi kemarin kekecilan, jadi seperti ini. Dan saya pengen ngasih tambahan aja, saya di motor ini ada yang nggak suka, yaitu di bagian nih hand gripnya ini dia seperti sendal apa jenenge, seperti sendal terapi itu loh yang dari kayu. Jadi kalau dipakai seperti ini, kalau kita nggak pakai kaos tangan itu sakitnya luar biasa ya. Jadi ini nggak nyaman sama sekali. Saya sarankan kalian ganti aja, ganti ke hand grip aftermarket, atau kalian pakai bisa pakai punyanya KZ, itu juga bagus. Begitu. Yang kedua mungkin dari tangkinya ini. Tangkinya ini menurut saya dia kurang cembung sedikit lah. Jadi kalau dipakai itu saya terlalu melorot gitu. Jadi cengkraman paha saya ke sini itu kurang. Jadi mungkin kalian bisa akali dengan memasang cover tangki atau kondom, ngono bro. Cuma kurang sedikit lah. Jadi cengkramannya agak kurang melorot ini loh. Terus selanjutnya mungkin dari ini, nih dari genjotannya ini terlalu ke atas. Jadi kalau mau genjot tuh kakinya nekuk banget ke atas gitu. Tapi ya gimana lagi Yong, ini manut blok mesinnya ini ya. Ya disyukuri aja lah, diterima aja. Cuma ya kurang nyaman dikit lah. Cuma itu aja sih, gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian punya Ninja RR ini dirawat dengan baik. Kalau ada sesuatu yang penyakit-penyakit tadi yang kumat, segera dibenerin supaya nggak merembet kemana-mana gitu bro. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tadi sudah saya gambarkan, saya jelaskan kalau penyakit ini tuh kira-kira masalahnya ada di sini, jadi kalian punya gambaran gitu loh. Kalau ke bengkel itu nggak bingung apa yang harus dijelaskan ke mekaniknya. Pastikan kalau kalian nggak bisa mengatasi sendiri, kalian bawa ke bengkel aja supaya penyakitnya nggak merembet kemana-mana. Ngono bro, ini saya dan ide apa luwih ngirit. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojo di Mom selanjutnya.